bisa berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh dapat berkumpul di tempat ini. Bapa yang baik dalam surga, sebentar Tuhan kami akan menyampaikan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Engkau yang mengurapi anak-Mu ini Tuhan, bila Engkau Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan, bila Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Yesus, dan bila anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya buat pada malam hari ini. Saya dapat boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada malam hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 yang berisi tentang janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi saya akan bacakan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kasih setiamu, dan dalam kesucianmu. Firman Tuhan pada malam hari ini dalam kitab Timotius 1 ini merupakan kitab yang mempunyai 6 pasal dengan singkat. Dalam setiap pasalnya terdapat pembahasan tentang bagaimana seorang Kristen bertingkah laku dan kitab ini mempunyai 2 kitab, yaitu 1 Timotius dan 2 Timotius. Kitab Timotius merupakan surat Paulus yang pertama kepada Timotius, dan kitab ini merupakan salah satu kitab dalam Alkitab Kristen pada Perjanjian Baru. Di dalam Timotius merupakan seorang Kristen yang masih muda di Asia Kecil dan telah menjadi kawan dan pembantu Paulus dalam setiap pekerjaannya dengan ayahnya, yaitu seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Surat Timotius ditulis pada saat musim gugur antara bulan September sampai Desember pada tahun 55 sebelum Masehi, dan surat Timotius digolongkan dalam surat pastoral dan berbeda dengan surat-surat Paulus lainnya. Dalam kitab Timotius ini kita mempelajari tentang firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan, menyimpannya di dalam hati, serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari sesuai dengan tema kita, jadilah teladan. Teladan itu merupakan sifat dan sikap yang baik yang patut ditiru, patut dicontoh, dan sekarang apa hubungannya dengan seorang yang muda? Kita sebagai seorang pemuda, apa hubungannya untuk kita menjadi teladan? Kita boleh melihatnya. Jika seorang pemuda yang masih sangat muda, dia adalah seorang anak rohani, seperti contohnya itu Paulus. Dalam kitab Paulus, kita bisa lihat dalam kitab Paulus 1 ayat 2, namun dalam suratnya meminta Timotius untuk menjadi teladan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan ayat 12 ini. Di situ dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, atau dapat kita katakan, janganlah seorang pun memandang engkau remeh, karena memang Paulus mengasihi Timotius sebagai anak, dan dia tidak mau kalau Timotius direndahkan. Kita sebagai pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, kita pasti pernah dianggap oleh orang lain yang menganggap kita merasa rendah, atau kesalahan kita yang begitu fatal dalam kebaktian-kebaktian sederhana di dalam gereja. Kita pastinya pernah melakukan kesalahan. Lalu pemandangan orang atau pemandangan teman kita terhadap kita itu menganggap kita, masih segitu, udah menganggap apa, kayak gitu kan. Pastinya dikomentari atau direndahkan. Jadi kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang memang
mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang memang menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita harus bersikap, kita harus tunjukkan sikap kita yang pantas dihargai lewat sikap, lewat sifat, menunjukkan bahwa sekalipun kita masih muda, kita pantas dihargai. Mengapa kita seorang yang masih muda harus menjadi teladan? Kita bisa lihat, kita bisa dengarkan. Karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh sekalipun masih muda. Namun jika kata-katanya dewasa, sikapnya lemah lembut, punya prinsip hidup yang baik, pasti akan dihargai dan tidak akan dipandang remeh hanya karena umurnya masih muda. Dari pembacaan ini kita dapat mengambil maknanya. Karena menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh sekalipun kita masih muda. Dengan perkataan atau dengan prinsip kehidupan kita, walaupun masih bisa dikatakan umurnya masih 17-an atau di bawah 17-an, belum dianggap dewasa atau masih remaja. Kalau memang perkataannya ataupun prinsip kehidupannya itu kata-katanya sudah menjadi dewasa dan sikapnya lemah lembut, dalam menghadapi masalah pun dia akan tetap oke-oke aja dan tidak terlalu meluangkan emosinya atau terlalu mendahulukan emosinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, menjadi teladan. Menjadi teladan, seorang pemuda yang menjadi teladan itu bisa kita lihat dalam perintah. Karena memakai bentuk kata kerja maupun tidak, kita harus, artinya menjadi teladan adalah keharusan bagi setiap kita dan harus dilakukan. Sekarang bukan menjadi hanya harus diperintah saja atau harus disuruh-suruh saja, harus diperintah dulu baru akan melakukan sesuatu pekerjaan atau melakukan sesuatu kegiatan yang sudah ditunjukkan kepada kita seorang pemuda. Namun kita harus melakukannya sesuai dengan keinginan hati kita atau sesuai dengan kemauan kita. Biarlah kita menjadi contoh bagi orang lain, biarlah kita menjadi teladan bagi orang lain yang patut ditiru dan diteladani. Bagaimana seorang pemuda menjadi teladan? Seorang pemuda menjadi teladan yaitu yang pertama, menjaga perkataannya dan menjadi teladan dalam kasih. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kesetiaan. Yang keempat, menjadi teladan dalam kesucian. Hanya itu saja, hanya 4 poin saja yang terdiri di dalamnya. Dan yang terakhir, oleh karena itu, di akhir renungan ini saya mau mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa kita harus menjadi teladan. Pemakaian kata yang harus menunjukkan kepada suatu tindakan tidak kita lakukan, yaitu menjadi teladan yang baik dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian hidup, dan harus terus kita lakukan sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari firman Tuhan ini, teladan adalah sikap dan sikap baik yang patut ditiru dan dicontoh. Janganlah seorang pun yang menganggap kita rendah atau meremehkan kita dalam kehidupan kita, tetapi marilah kita menjadi contoh yang baik, menjadi panutan, menjadi orang yang pantas ditiru di masa muda kita. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini, apapun yang menjadi beban kehidupan kita saat ini, walaupun kita masih muda, walaupun masih banyak cobaan ataupun tekanan baik dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam sekolah ataupun dalam lingkungan kita, marilah kita tunjukkan sikap kita menjadi contoh yang baik yang patut ditiru oleh teman-teman kita ataupun adik-adik kita. Baik, terima kasih. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi teladan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Semoga dalam firman Tuhan sekat ini kita diberkati, kita diberi kesempatan untuk menjadi teladan bagi orang lain, bagi lingkungan kita maupun bagi sesama kita.
Baik, terima kasih. Kita untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita angkat lagu pujian kita Hanya Refnya Saja. Ku buka hati untuk jamahanmu. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan yang boleh kami sampaikan Tuhan, bila itu menjadi dengar-dengaran akan kehidupan kami Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, walaupun kami masih muda Tuhan. Bila dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, itu menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, agar kami tidak diremehkan oleh orang lain Tuhan. Bila kami ini menjadi pemuda yang patut dicontoh oleh orang lain, yang Bapa yang baik, sekalipun mereka Tuhan yang setara dengan kami, ataupun mereka teman lingkungan kami Tuhan, ataupun sesama kami Tuhan, baik adik-adik kami Tuhan, bila firman-Mu Tuhan menjadi pedoman untuk kami jadikan dalam kehidupan kami sebagai contoh Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih terus. Bila Roh-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, baik kami Tuhan akan pulang daripada tempat ini Tuhan, bila Roh Allah yang bekerja mengurapi setiap langkah kaki kami Tuhan, lindungi perjalanan kami Tuhan hingga tiba ke rumah kami masing-masing Tuhan, baik yang menggunakan roda 2 Tuhan ataupun mereka yang berjalan kaki Bapa yang baik. Bila kasih-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kehidupan kami, rancangan kuasa Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan ampuni kami Tuhan atas segala dosa kekurangan kami Yesus, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, dalam tangan kami serahkan hidup kami Yesus, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami dan ucap syukur. Haleluya. Amin.